Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, ibu-ibu sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita untuk memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya kasih sayang Allah adalah selalu memberikan peringatan kepada kita. Maka peringatan itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Kalau seandainya kita sering hadir dalam majelis-majelis ilmu dan Allah mudahkan kita untuk hadir, maka itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kemudian salam dan salam kita mohon kepada Allah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Tentunya sebentar lagi kita akan menghadapi atau kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini tentunya adalah bulan yang kita tunggu-tunggu. Dalam hadis dikatakan, kalau tahulah manusia apa yang terdapat di bulan Ramadan itu, maka mereka berharap setiap bulan itu adalah Ramadan. Kalau ini hadir dalam hati kita, kita berharap semua bulan itu adalah bulan Ramadan, maka kita sudah mengetahui keutamaan Ramadan itu. Tetapi kalau seandainya ada kecemasan kita, ketakutan kita ketika datang bulan Ramadan, maka secara tidak langsung berarti kita tidak mengetahui apa-apa keutamaan dari bulan Ramadan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepadamu bulan Ramadan. Syahrul mubarak. Bulan yang penuh berkah. Maka bulan yang penuh berkah itu adalah bulan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis juga sampaikan, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman, dengan perhitungan, dengan ilmu, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ini bulan penuh pengampunan. Maka ketika datang bulan ini kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa, man hurima khairaha faqad hurima, maka dia tidak akan mendapatkan di bulan lainnya. Kalau di bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka mana mungkin di bulan-bulan lain dia mendapatkan itu. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Maka kalau amal-amal lain yang kita lakukan, setiap amal yang dilakukan oleh manusia, setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Dalam hadis itu sampai. Tapi kata Allah, illa saum, kecuali saum, fa innahu li, dia untukku, wa anna ajzi bih, dan aku yang akan memberikan berapa pahala daripada puasa itu.
Maka lanjut hadis itu, iftaradallahu alaikum siyamah, diwajibkan kepada kita untuk berpuasa. Maka Ramadan itu ibadah yang paling utama adalah puasa. Jangan sampai kita punya target-target yang luar biasa di bulan Ramadan, tetapi kita tidak fokus kepada puasa kita. Bagaimana puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana puasa yang betul-betul mendapatkan pahala? Tadi kata Allah, untukku dan aku yang akan memberikan pahala. Maka wajar dalam surah Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasa. Maka terkait dengan puasa ini betul-betul kita pelajari bagaimana puasa yang sesuai, bagaimana puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita puasa yang kita dapatkan haus dan lapar saja, tetapi betul-betul ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan lain sudah dijelaskan, sudah tahu berapa pahalanya, sudah Allah sebutkan. Tetapi kalau untuk puasa, aku yang akan memberikan, dan wajar saja setiap kita yang berpuasa pasti berbeda pahala atau penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Yuftahu fihi abwabul jannah, dibukakannya pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa yulaqu wa tughallu fihi syayatin, dan kemudian dibelenggunya para syaitan. Fihi lailatun khairu min alfi syahr, ada satu malam yang lebih baik pada 1000 bulan. Lailatul Qadar. Inilah keutamaan dan penuh berkahnya bulan Ramadan itu. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan ini? Bulan yang penuh berkah ini, bulan yang kita tunggu-tunggu ini, di mana para sahabat membagi tahun itu hanya 2 saja. 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar amal yang dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah, dan 6 bulan sebelum Ramadan mereka berharap untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Maka yang pertama persiapan kita adalah perlu menguatkan kerinduan dan kecintaan kita terhadap bulan Ramadan. Di antaranya apa? Selalu berdoa dan berharap agar kita bertemu dengan bulan Ramadan. Karena masalah ajal kita nggak tahu. Kalau seandainya Allah berikan kesempatan kepada kita, maka Masya Allah itu yang perlu kita syukuri dan kita maksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Maka doa-doa yang sering kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi umur di bulan Sya'ban dan Ramadan, Rajab dan Sya'ban, dan kemudian sampaikan umur kita pada bulan Ramadan. Ini salah satu bentuk dari kerinduan dan kecintaan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Selalu kita berharap kepada Allah umur ini disampaikan sampai Ramadan. Maka dalam hadis juga disampaikan, barang siapa yang bahagia ketika bertemu dengan bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan disentuh oleh api neraka. Ini baru ketika datang Ramadan kita bahagia. Tentu bahagia di sini bukan ukurannya materi, tapi kebahagiaan kita bertemu dengan bulan Ramadan itu ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan, ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat kita bahagia. Kalau kita ukur dengan dunia, ada sebagian orang yang bahagia mau dilantik. Besok tanggal 20 kepala daerah kita mau dilantik. Itu kebahagiaannya luar biasa. Sesuatu yang ditunggu-tunggu, dipersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi hari pelantikan itu. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah
Seperti itu kebahagiaan kita bertemu dengan bulan Ramadan atau bulan yang kita tunggu-tunggu itu. Maka bisa kita rasakan dan kita bedakan bagaimana kebahagiaan kita ketika Allah berikan kelapangan dunia dengan kemudian pahala di akhirat. Belum seperti bahagianya kita mendapatkan dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tentunya kita mempersiapkan segala sesuatunya, baik dari segi ruhiyah kita, iman kita, kemudian dari segi fikriyah kita, ilmu, kemudian dari segi jasadiah, fisik kita, agar ketika menghadapi bulan Ramadan itu betul-betul dalam kondisi sehat. Dari segi ruhiyah, tentu di bulan Sya'ban ini pemanasan, bulan pemanasan. Kita biasakan dengan puasa-puasa sunnah, agar ketika kita puasa di bulan Ramadan sudah terbiasa. Begitu juga amal-amal yang lainnya, kita biasakan bulan Sya'ban, karena ini adalah bulan pemanasan. Jangan sampai nanti ketika malamnya tarawih terkejut kita, besok puasa ya. Ada orang sebagian yang terkejut datangnya malam ini tarawih, besok puasa. Berarti dia tidak tahu kapan Ramadan itu. Terkejut. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban ini mari kita persiapkan ruhiyah kita menghadapi Ramadan, agar Ramadan itu penuh dengan iman. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita memprogram bulan Ramadan itu penuh dengan amalan-amalan kita. Kalaulah profesi kita, kegiatan kita, pekerjaan kita selama ini luar biasa, kita program agar hasilnya maksimal. Tetapi kenapa Ramadan yang mau datang ini kita tidak memprogram apa yang akan kita lakukan? Amal-amal apa yang kemudian di bulan Ramadan bisa kita lakukan agar lebih maksimal? Jangan sampai bulan Ramadan tahun ini sama dengan bulan sebelumnya atau malah lebih parah. Tentunya Ramadan kali ini adalah Ramadan kita yang terbaik, dan mungkin kita nggak tahu, mungkin kita tidak akan bertemu lagi bulan Ramadan berikutnya. Maka kita program. Kalau sebelumnya kita sudah berhasil untuk khatam 1 kali, untuk Ramadan kali ini insya Allah kita mampu 2 kali. Kita tingkatkan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah tentunya kita mengutamakan ukhuwah dan persatuan. Kalau seandainya ada perbedaan nanti awal Ramadan atau awal daripada Syawal, maka yang kita utamakan adalah persatuan dan ukhuwah. Jangan sampai terjadi konflik. Ada satu masjid, satu pengurus beda kapan Ramadannya, bertengkar, pecah. Ada juga satu rumah beda puasa, pecah. Ini jangan sampai terjadi. Maka yang kita utamakan adalah persatuan dan ukhuwah Islamiyah, dan masing-masing sudah ada dalil dan pendapatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan betul-betul kita persiapkan Ramadan kali ini, dan Ramadan inilah yang kita tunggu-tunggu dengan amal-amal kita yang lebih maksimal lagi. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.